Pemirsa, putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, resmi diusung menjadi calon wali kota Solo oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Rekomendasi pencalonan Gibran diumumkan di kantor DPP PDIP. Gibran dipasangkan dengan Teguh Prakosa pada Pilwalkot Solo 2020. Pengumuman gelombang kedua Cicero kemudian dipelajari oleh Nietzsche, filsuf Jerman tempat Pak Batara belajar. Nietzsche juga mengalami hal yang sama seperti dialami oleh Cicero di Romawi. Tapi berbeda dengan Cicero, Nietzsche melihat bahwa Eropa pada awal abad 20 itu dikuasai oleh yang disebut idols, berhala-berhala itu. Karena itu dia kemudian menulis satu esai ringkas judulnya Twilight of the Idols, senjakala berhala-berhala. Karena soal tadi Herso sebutkan, dia frustrasi, dia membaca frustrasi manusia Eropa itu. Bagaimana keluar dari feodalisme, bagaimana keluar dari kekacauan alam pikiran itu. Lalu Nietzsche menganjurkan agar supaya nggak usah pakai otak, nggak usah pakai rasio dalam membaca perubahan politik, langsung dengan kehendak itu. Jadi urgensi Nietzsche itu adalah mendorong agar supaya orang bergerak aja, nggak usah pakai pikir-pikir. Kenapa? Karena seluruh variabel udah tersedia tuh. Nah, kalau kita bikin refleksi dengan otak, itu justru menunda perubahan. Kira-kira begitu yang diungkapkan oleh Nietzsche, Junto, Cicero tadi. Jadi kita mau lihat sebetulnya momentum di mana orang akhirnya memutuskan untuk berhenti untuk berpikir bahwa akan terjadi perubahan karena ada alam pikiran baru di istana. Berhenti untuk mengandaikan bahwa seluruh perangkat yang terangkan oleh Pak Kris tadi bahwa filtrasi harus dibuat, itu norma-norma yang nanti kalau sudah terjadi pendobrakan. Jadi saya balik tadi pada filosofi dari Friedrich Nietzsche bahwa mendobrak itu adalah aktivitas primer untuk menghasilkan perubahan. Refleksi adalah nama yang akan kita pakai bila perubahan itu terjadi. Jadi kita berefleksi nanti setelah ada pendobrakan. Nah, kita mau dobrak itu dengan cara yang mungkin sekali kan disebut sebagai hal yang bertentangan dengan konstitusi atau menyimpang dari tradisi demokrasi. Tetapi saya katakan dari tadi, rumus sosiologi sudah sedang berjalan. Maka konsekuensi dari penamaan itu adalah urusan nanti sejarawan, urusan nanti ahli tata negara mau diberi nama apa gebrakan itu, mau diberi nama apa hentakan, bahkan mau diberi nama apa setelah kita membongkar berhala-berhala yang menghuni pusat-pusat kekuasaan kita. Jadi saya kira terima kasih harus mengingatkan beberapa nama filsuf dan supaya aman tidak kena delik, saya coba pakai cara yang sama itu, meminjam jalan pikiran beberapa pemikir besar. Oke. Kita lihat satu pemahaman yang utuh dari Din Syamsuddin yang mengerti bukan sekedar sejarah bangsa, tetapi makna berbangsa itu. Saya kembalikan kepada Ketua SD. Ya, silakan. Ini ada yang masuk. Masuk. Oke. Jadi yang kita butuhkan adalah cara berpikir semacam itu. Dan bayangkan Din Syamsuddin yang bisa mengurai sejarah bangsa dan paham tentang what is this thing called nation. Itu diusir dari ITB kan. Jadi kalau misalnya dia nggak bisa berpikir, ya udah, karena dia memang nggak bisa di kampus, karena kampus adalah pusat pikiran. Ini dia punya pikiran tapi disingkirkan dari
lokasi tempat pikiran ditransaksikan. Kenapa? Karena transaksi pikiran digeser oleh transaksi kuasa. Itu yang terjadi di ITB, terjadi di Universitas Indonesia, di mana-mana tuh. Jadi satu ciri dari negara kekuasaan adalah menyingkirkan pikiran. Ini bahaya sekali itu, dan lebih berbahaya lagi mereka yang terus mengajukan dalil bahwa karena ini negara kesatuan maka perbedaan dilarang. Loh, Pak Jin tadi betul, dan kita udah bicara 20 sejak reformasi bahwa yang tepat adalah negara persatuan, bukan negara kesatuan memang. Jadi NKRI harga mati itu grammarnya keliru. Kenapa? Karena ontologi dari bangsa ini adalah perbedaan. Jadi jalan pikirannya, karena kita berbeda-beda, maka kita bersatu. Itu namanya negara persatuan. Tapi rejim selalu balikkan logika itu. Mereka berpikir bahwa demi persatuan, maka tidak boleh ada perbedaan. Maka jadilah negara kesatuan. Kan terbalik kan? Mestinya filosofinya, karena berbeda, maka bersatu. Jadi yang berbeda ini yang mendasari persatuan. Bukan kesatuan itu yang menghilangkan perbedaan tuh. Itu konyolnya cara berpikir semacam itu. Jadi sekali lagi, agar supaya ada kejelasan konsepsi di dalam cara kita merumuskan apa makna bernegara bagi bangsa yang beragam. Itu. Ya, tuh. Nah, saya selalu berupaya untuk menghasilkan diskursi itu dengan cara beroposisi itu. Dan ya beda saya dengan Pak Mardhani, saya beroposisi outdoor, beliau beroposisi indoor itu. Indoor. Sama-sama beroposisi gitu ya. Oke.